Nama Yudas Iskariot tidaklah asing dalam tradisi gereja Kristen, bahkan ketenarannya bisa disejajarkan dengan ketenaran dari Petrus. Bukan hanya dalam Kristen saja, saking terkenalnya, Yudas Iskariot bahkan dikenal dalam tradisi Islam juga. Namun, ada beberapa fakta tentang Yudas Iskariot yang jarang diketahui oleh orang Kristen. Dalam tradisi Kristen sendiri, Yudas Iskariot dikenal sebagai murid yang mengkhianati Yesus Kristus. Fakta tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus tertulis di dalam keempat kitab Injil umat Kristen, yaitu yang tertuang di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selain sebagai murid yang mengkhianati dan menjual Yesus, masih ada beberapa fakta lain mengenai Rasul Yesus yang satu ini. Berikut ini beberapa fakta tentang Yudas Iskariot yang jarang diketahui umat Kristen, yang berhasil saya rangkum. 1. Arti nama Yudas Iskariot. Bagi pengikut seorang Kristen, biasanya seseorang mengambil nama-nama dalam kitab suci, untuk disematkan pada nama anaknya. Namun nama Yudas Iskariot jarang diambil sebagai nama anak, bahkan hampir tidak pernah diambil. Padahal nama Yudas Iskariot memiliki arti yang lumayan bagus. Dalam bahasa Ibrani, Yudas yaitu Yehuda atau Judah, yang berarti terpujilah Allah. Iskariot sendiri bukanlah nama belakang keluarga, namun dari kata Ibrani Isikariot, yang berarti orang Keriot. Nama Yudas memiliki 3 arti yang berbeda, yaitu, pertama, berarti yang berasal dari Keriot. Kedua, orang Sika, atau pembawa belati yang merupakan sebuah sekte Yahudi yang sangat fanatik. Dan yang ketiga, diambil dari bahasa Aram, yang berarti orang yang hidup berpura-pura atau bisa diartikan sebagai pengkhianat. Dua. Asal Yudas Iskariot. Yudas berasal dari sebuah kota sebelah selatan Yudea yaitu Keriot. Keriot sendiri bukan merupakan daerah dari tanah Galilea. Kota Keriot adalah sebuah kota di Yudea, yaitu 12 mil di sebelah selatan Hebron. Dan ini menjadikan Yudas Iskariot sebagai satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari tanah Galilea. Tiga. Yudas Iskariot adalah salah satu murid utama Yesus. Yesus memiliki banyak sekali pengikut seperti dalam kitab suci saat Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua, dan di situ banyak sekali murid yang diutusnya. Ada kumpulan murid yang terdiri dari 120 murid, seperti yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15, dan kumpulan 70 murid Yesus dalam Lukas pasal 10 ayat 1, dan 12 murid utama Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 13. 12 murid utama Yesus disebut juga sebagai para rasul yang kita kenal selama ini. Yudas Iskariot dipilih oleh Yesus sebagai salah satu dari ke-12 murid utamanya tersebut. Menjadi salah satu dari 12 murid Yesus, Yudas memiliki hak dan keistimewaan seperti hidup bersama Yesus selama 3 tahun, dan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang penting secara langsung dari Yesus. Empat. Yudas hidup bersama Yesus selama 3 tahun. Sebagai salah satu dari 12 murid Yesus, sudah tentu kemanapun Yesus pergi, Yudas pasti selalu ikut serta. Yudas Iskariot hidup bersama Yesus selama 3 tahun lebih, sampai dia mengkhianati Yesus. Ini berarti bahwa Yudas berkesempatan melihat begitu banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, dan menjadi salah satu murid yang mengetahui, dan menyaksikan tentang kebesaran dari diri Yesus Kristus. 5. Yudas dipercayakan sebagai bendahara. Di dalam kelompok 12 murid Yesus, Yudas Iskariot diberi kuasa dan kepercayaan untuk memegang jabatan yang sangat strategis. Ia dipercaya sebagai bendahara yang bertugas untuk mengatur keuangan mereka.
Meski begitu, ada sifat buruk dari Yudas yang dicatat dalam Alkitab, yaitu di mana yang dijelaskan bahwa Yudas justru jatuh gara-gara hatinya terikat pada mamon atau uang. Ia diceritakan sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang ia pegang. Yudas Iskariot bukan penulis kitab Yudas. Katanya sosok Yudas Iskariot bukanlah sebagai penulis kitab Yudas dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab surat Yudas ditulis oleh murid Yesus yang lainnya, yaitu Yudas saudara Yakobus, atau yang kita kenal dengan Yudas Tadeus. Ciuman sakral Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mengidentifikasi Yesus yang akan ditangkap oleh para prajurit dengan cara memberikan ciuman kepada Yesus. Kejadian tersebut terjadi di Taman Getsemani, setelah acara perjamuan terakhir di saat Yesus sedang berdoa. Sampai saat ini, ciuman Yudas dikenal sebagai simbol pengkhianatan. Banyak seniman, penulis novel, dan bahkan pembuat film juga memakai ciuman Yudas sebagai pengkhianatan dalam karya mereka. Yudas menjual Yesus Kristus. Selain mencium Yesus dan mengkhianatinya, Yudas Iskariot juga menjual Yesus seharga 30 keping perak kepada para imam besar Yahudi. Mereka adalah imam-imam kepala yang tidak menyukai Yesus. Namun, Yudas kemudian menyesal telah menjual Yesus, dan mengembalikan uang tersebut kepada para imam tersebut. Dengan uang tersebut, para imam kepala kemudian membeli sebidang tanah, yang kemudian dikenal dengan Tanah Darah, atau dalam bahasa Aramnya. Yudas tokoh yang kontroversial. Yudas Iskariot juga menjadi tokoh yang kontroversial di sepanjang sejarah gereja. Hal ini karena sebagian orang menganggap bahwa Yudas Iskariot sebagai seorang pengkhianat yang telah mengkhianati Yesus hingga berakhir dengan Yesus disalibkan. Kematian tragis Yudas Iskariot. Cerita mengenai kematian Yudas Iskariot sangatlah mengerikan. Diceritakan bahwa Yudas sangatlah menyesal setelah menjual Yesus yang dia adalah gurunya sendiri. Namun ia tidak bertobat. Yudas Iskariot melampiaskan penyesalannya dengan bunuh diri. Ia menggantungkan dirinya di atas sebuah pohon. Setelah itu tubuhnya kemudian terlepas dari gantungan dan jatuh tertelungkup di tanah. Perutnya terbelah sampai semua isi perutnya tertumpah keluar. Itulah 10 fakta tentang Yudas Iskariot yang mungkin jarang diketahui oleh umat Kristen. Marilah belajar dari hidup Yudas Iskariot, jangan kita mengalami dan bahkan melakukan hal yang sama seperti dia. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.